Enggak, Oke, yang kita tahu perang ayat yang aja. tahu- Kita oke, perang ayat. yang Tuhan harus maha tahu, mana ayatnya? yang tahu kiamat nanti akan datang itu siapa menurut Bang Denny? Bapak. Bapak itu Tuhan kan? Berarti bukan Yesus ya? Tuhan. Yesus nggak tahu hari kiamat ya? Yesus nggak tahu hari kiamat atau hari kedatangannya. Udah kedua. selesai berarti yang Tuhan itu Bapak bukan Yesus. Itu bukan Yesus Tuhan. Hah? Yesus itu Tuhan. Matius Bapak juga 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Yesus tidak tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Yesus tidak tahu. Hanya Bapa Hari itu tuh sendiri yang tahu. hari itu tuh bukan tentang hari kiamat. Bisa hari kedatangannya, bisa juga hari kiamat. Gak ada kata-kata hari kiamat di situ. Jangan sembarangan kamu ngomong. Gak ada kata-kata hari kiamat. Ingat ya, kamu ngomong sama aku ya. Bahaya ngomong sama aku. Gak ada kata-kata hari kiamat. Dia gak tahu hari kiamat. Gak ada kata-kata itu. Gitu. Masuk kau Iman. Iman. Sulit kan? Kita yang paham ini jadi ya udahlah kita tunggu. Jadi gini, aku udah paham nih pola pikir Pak Denny. Ini Orang pikir itu Alkitab. Iya, ini kuturunkan kepintaranku sebanyak 70% agar dapat berdiskusi dengan Pak Denny. Aku baru Jauh kali 1%. kau. Jangan terlalu jauh kau turunkan. Ini parah ini. Kasih 60. Memang di sini sekamara dia Bang Denny tuh. Kalau di sini apalagi ada kau lagi. Hanya kita itu yang biasa bikin marah itu Bang Denny. Yang lain gak ada yang bisa. Hanya kita yang bisa bikin marah itu. Apalagi Bang sama Denny. Rocky Gersang, emosi banget ya itu sama Rocky Gersang. Oh gitu ya. Kalau Rocky udah naik, dia pasti langsung turun. Saya nggak mau lanjut diskusi. Sekarang ada Rocky, langsung cabut dia. Astagfirullah. Memang kayak gitu dia, suka marah. Kita diskusi tentang peperangan saja marahnya luar biasa. Parah. Aduh. Pak Denny itu Kristen Makrifat, dia poligami 3 istrinya, bayangkan. Memang kayak gitu dia. Kalau sudah marah turun, lari, hilang, duar. Kalau sudah menemukan kalau gini loh, dia kalau terdesak dengan kitab sucinya, udah hilang dia. Tidak ada itu. Tidak. Pak Denny. Akun yoga kena ban tadi. Ya dia santai banget kalau ada depan kamera, langsung ditegur lah. Halo Superboy. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin gabung bang. Lagi gabut nih. Muslim Bang. Muslim, KTP saya Islam. Ya, kalau gabut sholat, ingat kembali kepada Allah ya, meminta kepada Allah. Muslim kalau gabut sholat kalian. Oke, Bang Kristen, selamat pagi brotherku. Ini enak diskusi iman. Kok Ini pagi? saudara saya. Kok pagi bang? Hah? Pagi di tempat aku pagi. Tempatku aja nih udah gitu ya? subuh. Di Immanuel subuh, aku pagi. Kalau di Indonesia malam-malam ya. Sore atau malam? Iya, siap. Sore. Di luar. Sore di Indo ya? Sore di Indonesia ya. Lanjut silakan Iman. Ya nanti dialog. Dari Protestan atau Katolik? Kristen? Protestan, Bang. Protestan. Enggak ya, enggak manggil Kristen. Nama kamu apa sih? Dani ya? Dani. Bro Dani. Bro Dani. kawan. Iya Dani. Silakan, apa yang mau ditanyakan Dani? Oh, boleh tanya ke Islaman atau gimana sih? Keislaman sajalah. Karena kalau kekristenan nanti kamu langsung mualaf, cepat login. Enggak lah, enggak. Jangan terlalu cepat ada. Aku mau itu ada terus lawanku diskusi. Jangan terlalu cepat mualaf lah kau ya.
Silakan bertanya. Aman. Saya beberapa kali kan lihat di TikTok gitu. Sebenarnya gimana sih tentang apa itu? Katanya di Taurat itu kan surga Adam itu di bumi ya. Tapi kok di Al-Qur'an beda gitu. Boleh ada penjelasannya biar nanti ada sambung pertanyaan lain. Adam gimana rupanya di Al-Quran? Kenapa? Adam di Al-Quran gimana emangnya? Ada yang bilang itu katanya di surga diciptakan. Nah terus? Nah, maksudku kok bisa beda gitu? Menurut abang gimana gitu loh? Penjelasannya. Sebagai umat Islam, ya yang dirujukkannya Al-Quran sebagai sumber kebenaran, bahwasanya memang Adam itu di surga letaknya pada saat itu. Terus yang Taurat itu gimana menurut abang? Di Taurat nggak ada istilah. Kalau kamu katakan di Bible, ya di Taman Eden dia itu. Cuman Taurat sendiri kan dari Yahudi. Yahudi sendiri juga mengakui Berarti- Adam itu di surga. Oh, berarti maksudnya Taurat itu yang diklaim bahwa di bumi itu udah nggak ada lagi gitu maksudnya. Iya, Taurat yang kamu maksud Taurat versi Kristen atau versi yang benar dari Yahudi? Versi yang benar dari Yahudi di mana? Ya di surga. Oh, di surga ya, bukan di bumi. Ya bukan, di surga. Di bumi itu ketika dia itu melanggar perintah Abang- Allah di Al-Baqarah 35. Oh, tahu itu di mana? Maksudnya Taurat itu katanya di bumi juga. Ada datanya nggak bang? Boleh tahu nggak? Saya lagi nggak megang data itu ya, karena saya satu device. Kalau ada yang 2 device boleh lah tuh naik. Karena saya memang lagi nggak megang data untuk Taurat itu. Oh, tapi ada deh. Ada, maksudnya ada ya berarti. Ada. Dan itu memang di surga ada itu. Di bumi ketika dia itu melanggar perintah Allah. Itu versi Taurat berarti ya. Versi umum Al-Quran, ya versi Islam. Nggak, maksudnya versi Taurat kan abang bilang tadi di Nggak ada, di- gini loh, di gini loh, surga ya. juga ada. Siapa namanya? Andi ya? Apa? Dani. Dani. Injil, Zabur, Taurat sampai Al-Quran itu nggak mungkin saling bertentangan karena itu kitab yang dari Allah langsung seperti itu, Ya. nggak mungkin saling bertentangan. Pahamin dulu. Betul. Makanya saya setuju juga, nggak mungkin bertentangan. Makanya aku bilang ada yang bilang kayak gitu. Makanya aku bilang kalau abang bilang tadi ada di surga juga Taurat, maksudnya ada datanya abang bilang tapi satu device ya berarti. Iya. Nah, kecuali kamu katakan versi gospel, versi Bible, iya Taman Eden letaknya di bumi. Ya. Cuman jadi penasaran juga itu, pengen tahu juga yang di Taurat itu adanya katanya di surga juga. Penasaran gitu. Belum pernah lihat Tauratnya langsung sih maksudnya. Kalau ada kan enak gitu. Apa itu? Yang katanya di surga juga kan, maksudnya versi Taurat itu di surga toh menurut maksudnya ada Awal mulanya manusia itu berasal dari surga. Jadi Adam itu diturunkan ke bumi karena apa? Bukan karena makan buah kuldi dia diturunkan di surga, tapi karena melanggar perintah Allah. Oke. Maksud aku kan dia ciptakan di surga toh. Diciptakannya itu jadi gini, surga itu adalah tempat, Coba. bukan tempat ciptaan. Ah, Pahami dulu. Nah, dalam Oke. Islam pun Allah pun letaknya nggak di surga. Allah itu ada di tempatnya sendiri, di Al-Arash, di arsinya tuh. oke. Surga itu ya adalah sebuah tempat. Jadi kalau dikatakan penciptaan, ya Adam itu bukan diciptakan di surga, ada tempatnya tersendiri ya diciptakan. Jadi di mana kalau penjelasannya, ada nggak penjelasannya? Nah itu nanti kamu boleh, kalau tadi ada Ustadz Yusuf, mungkin boleh dia lebih mengkaji lebih dalam akan hal itu. Oh, abang nggak tahu berarti. Iya, jadi kami gini ya, kami umat Muslim ini, ketika kamu menanyakan satu hal, pasti jawabannya sama. Dan kalaupun ada yang tidak kami ketahui, kami tidak bisa menjawab sesuka hati, karena umat Muslim itu dilarang yang namanya sok tahu. Kalau tidak tahu, ya umat Muslim akan bertanya atau menanyakan kepada yang ahlinya, ulama akan hal itu. Beda dengan pihak sebelah, ketika ditanya pasti problemnya jadi gini, begini. Satu pertanyaan 10 jawaban tuh beda-beda. Kalau kamu kaum Muslim, 10 pertanyaan, 10-nya akan sama semua jawabannya.
Berarti maksud saya gini, tapi di Al-Quran sendiri ada ya, maksudnya bukan di surga diciptakan, tetapi tempatnya di surga gitu. Tapi maksudnya penciptaan itu bingung sih, maksudnya belum ada penjelasan yang Dalam sih memang. jadi gini ya, secara eksplisit misalnya dalam surah Al-Imran yang inna syaqali samawati wal ardi waqti halal lil alim wan seterusnya, itu yang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah nggak menyebutkan di mana diciptakan, di mana dia dihadirkan, yaitu walau lebih sawab itu adalah hak prerogatif Allah. Allah menciptakan di mana, yaitu hak Allah. Kalau masalah surga dan bumi, surga dan neraka itu tempat, bumi juga tempat. Berarti maksud saya nggak ada penjelasan gitu. Al-Quran itu bukan buku biografi, tapi Al-Quran itu adalah tempatnya informasi. Allah menjelaskan itu. Oh, berarti kata-katanya hanya tempat saja, bukan diciptakan di surga di Al-Quran itu kata-katanya. Nggak ada, di surga nggak ada dijelaskan. Ada Adam itu di surga diciptakan, tapi ditempatkan di surga, iya benar. Oh, berarti nggak tahu lah di mana ya diciptakannya Adam ini ya. Kalau di Al-Quran. Misalnya begini, di Al-Quran itu tidak ada tertulis siapa yang disalibkan. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak dalam keimanan? Harusnya sih berpengaruh. Enggak. Jadi dalam Enggak Al-Quran, ya? di Al-Quran itu hanya dijelaskan bahwasannya Isa alaihissalam tidak disalibkan dan benar memang adanya peristiwa penyaliban. Masalah siapa yang disalibkan itu nggak penting karena dalam kaidah keimanan itu nggak masuk, nggak ada poinnya juga. Jadi Al-Quran itu bukan seperti Wikipedia, kamu mau menanyakan apa harus tertulis di situ. Nah, yang penting adalah poinnya yang berpengaruh dalam kaidah keimanan, kaidah syariat. Itu Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan memang benar ada peristiwa penyaliban, memang dan dibenarkan Allah bahwasanya Isa alaihissalam tidak disalibkan. Nah, begitu juga kalau masalah Adam, kita bicara ke Adam, ya bagi kami nggak ada poinnya dia di mana diciptakan, tapi yang poinnya adalah dia diciptakan Allah. Itu poin pentingnya, dan dia itu bertempat di surga sebelum dia diturunkan di bumi oleh Allah karena dia melanggar perintah Allah di surah Al-Baqarah ayat 35. Simpel kan Islam. Oke, berarti kalau misalnya lagi nih ada Taurat yang memang orang Yahudi membilang itu misalnya si Yesus itu disalib, terus bagaimana menurut kalian seperti itu? Injil itu dibilang bahwa Yesus itu disalib. Nggak ada. Kalau ada orang Yahudi mengatakan Injil nggak ada membenarkan Yesus disalib, nggak ada. misalnya, gimana jawabannya itu? Kita nggak gini loh, kita nggak bisa berandai-andai bermisal-misal. Kalau kamu mengatakan berandai-andai dalam sebuah aksioma pertanyaan, maka dalam jawaban juga bisa berandai-andai, bisa benar bisa tidak. Jadi jangan pakai poin berandai-andai bermisal-misal dalam ranah berpikir, dalam ranah kaidah keimanan. Oke, berarti Apa yang terjadi Injil sudah itu. Taurat itu udah nggak ada lagi berarti ya? Atau masih ada? Sudah tidak ada, hanya Al-Quran, dan Allah menjamin menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Kenapa yakin bahwa Injil dan apa itu tidak ada lagi? Ya karena sudah ada Al-Quran. Segitu ya? Iya, karena sudah ada Terus Al-Quran. soal keselamatan gimana? Boleh tanya soal keselamatan Keselamatan gimana? dalam Boleh Muslim. dikit, Oh boleh. dikit aja, simpel aja. Oke, Bang Kristen, jadi gini ya, Bang Kristen ya. Oke. Samawi. Kita kan tahu ya bahwa Samawi itu Tuhannya tidak turun. Oke, Tuhan tidak turun ke bumi. Tuhan itu mengutus nabi. Disampaikan wahyu kepada nabi, perkataan Tuhan. Untuk supaya manusia itu kenal siapa Tuhan itu. Nih, misalkan ku sampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, sampaikan pada manusia. Itulah wahyu dari Allah, dari Tuhan. Sampaikan kepada manusia bahwa aku itu Esa. Satu tunggal. Nggak ada duanya apalagi tiganya. Bukan dua apalagi tiga. Sampaikan kepada manusia, aku nggak kelihatan. Keluaran 33:20. Tidak ada yang tahan, yang sanggup memandang wajahku. Yang memandang wajahku akan mati.
Coba deh dibuka di dalam Ulangan 6 nomor 4 Keluaran 3320 ya. Coba Itu brother. apa? Taurat ya? Ya itu di perjanjian lama kitab kalian. Iya, itu Taurat, Taurat Yahudi atau gimana sih itu? Saya nggak tahu Bible ini, saya nggak tahu ini sebenarnya ini kitab dari mana diambil ini Bible ini. Ada kitab orang Yahudi, ada kitab Kristen dari Yunani. Ada gila-gila kan Berarti, aku bingung. berarti abang masih mengaku itu Taurat Yahudi. Tadi abang satu nggak mengakui lagi itu Apa itu Taurat bang? Yahudi. Jadi saya kok berbeda kalian dua bertandangan. Tidak mengakui. Ini saya katakan Taurat itu punya Yahudi. Kalau udah di Bible ceritanya itu bukan Taurat lagi, itu sudah Ini bang, ini bang, dirubah. ini bang. Jadi yang diakui itu hanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, Itu benar adanya dan tidak saling Perjanjian bertentangan. lama ini bukan Taurat ya. Perjanjian Bagaimana lama. sih bukan indikatornya kita itu bahwa ini bukan lagi Taurat? Taurat. Kita lihat kontennya bang. Kita lihat isinya. Oke? Kenapa Jadi isinya? ini ada dasar. Aku kasih bang Kristen ya. Ada dasar. Dasarnya kayak gini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. Summa yakuluna haza min indillah. Kata Allah, kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka berpikir mengarang ayat-ayat suci di dalam Bible, di dalam kitab-kitab yang mereka buat. Bukan Bible ya, saya tidak sebut Bible. Di dalam kitab-kitab yang mereka buat. Dan mereka bilang, oh ini dari Tuhan loh, ini firman Tuhan. Itu dasar kita. Nah, Oh, ketika berarti- kita berbicara soal, dengar dulu bang, sedikit saya selesaikan. Oke. Yang teman-teman Kristen imani itu kan Injil itu Bible, Biblos itu. Kalian mengimani bahwa itu Injil. Padahal itu bukan Injil. Apa dasarnya? Kenapa kami mengatakan kitab kalian itu bukan Injil? Bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kola ini Abdullahi atanyal kitaba wajah alani nabiyah. Surah Maryam ayat 30. Sungguh aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan seorang nabi. Itu bukan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Itu Biblos kamu itu bukan lagi Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Karena itu lahirnya dari Yunani. Perjanjian baru. Nggak ada para nabi dari Yunani, nggak ada. Yunani itu yang ada hanya dewa. Coba lihat mitologi Yunani. Kebanyakan dari mana? Yunani. Nggak ada apa ya? Nggak ada para nabi yang diutus oleh Tuhan di Bani ya, Yunani. Nggak ada. Yang ada Bani Israel. Sebentar saya naikin dulu. Yunani ini siapa sih? Ya kalian, kitab kalian lah. Bukannya orang-orang itu Yahudi yang menulis ya? Mana Paulus yang Yahudi. menulis Perjanjian baru itu Tapi kitab dari mana? Bahasa kalau memang pun gini ya, kalaupun memang itu dipalsukan ya, ada nggak yang asli? Oke, boleh saya jawab. Yoga Oke, silakan. Yoga mau pergi sholat ya. Oke, saya jawab ya. Sebentar, agak berisik tempat saya. Kita selidiki ya teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan dasar di dalam Al-Quran Nur Karim untuk menjustifikasi kitab sebelumnya. Bahwa kitab sebelumnya itu sudah banyak yang dirusak oleh tangan-tangan manusia. Banyak dirusak oleh tangan-tangan manusia. Bukan lagi murni firman dari Tuhan untuk Nabi Musa, untuk Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Bukan lagi murni. Oke? Kenapa demikian? Kita selidiki kontennya, kita baca kontennya. Pertama, berbicara perjanjian lama yang dianggap Taurat ya oleh teman-teman Kristen, yang dianggap Injil perjanjian baru oleh teman-teman Kristen. Ini kita selidiki dulu. Benar tidak? Bahwa inilah Injil, inilah Taurat, perjanjian lama kitab orang Yahudi. Benar enggak? Kalau tidak benar, mana aslinya? Makanya di dalam Al-Quran tadi dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Tuhan sudah katakan, celakalah kalian ya. Kalian tulis kitab dengan tangan kalian, dengan pemikiran kalian, baru kalian katakan itu dari Tuhan.
maka celakalah kalian, kata Tuhan. Itu dasar, brother. Misi bang, nanya aku dulu bang. Silakan. Ini si Kristen ini apa ini, Protestan, Katolik dia? Saya Protestan. Pak, kok Protestan masa kok nggak tahu tentang isi kitabmu gimana nih? Enggak, gini loh. Aku bukannya mau menjudge atau apa, tapi kan maksud aku gini. Orang kan bisa aja bilang itu palsu, tapi kalau nggak menunjukkan yang asli gimana kita tahu gitu loh itu palsu. Gitu loh. Maksud aku, abang boleh pakai dasar itu, cuman belum kuat gitu kalau memang itu mengatakan dia palsu. Maksudnya karena belum menunjukkan yang asli yang mana, itu yang jadi keraguan. Oh, jadi pertanyaanmu sekarang apa itu? Ya itu tadi, kan tadi dibilang Bang Fandi bahwa itu dipalsukan. Kalau Bang Fandi merujuk pada sesuatu yang dalam Al-Quran tadi bilang ini, masalahnya yang asli mana gitu loh. Kalau pakai dasar itu nggak kuat dong. Ya, yang asli itu ya itulah direkan di perjanjian lama itu. Masa kok nggak ngerti sih? Kenapa? Ya, yang bentar, asli bentar, itu. Yoga. Bentar dulu, bentar. Ini pertanyaan Kristen ini umum ya terjadi. Di mana Injil yang asli? Karena begini, brother ya, kami juga itu mempertanyakan sebenarnya kepada teman-teman Kristen. Injil asli yang diterima Yesus itu, Injil itu mana yang diterima Yesus itu? Pernah nggak baca dalil bahwa Ya, Yesus itu? dia gini Bang Pandi. Bang, kayak gini loh yang aku pelajari kan, yang aku pelajari itu. Ya, kalau di perjanjian lama itu kan kitab Musa dia kan, datanglah Yesus itu kan, dibikinlah kitab Injil itu, disempurnakan oleh Yesus itu kan. Cuman kayak gini dia kan Bang. Nah, yang kebanyakan Alkitab Bible kita sekarang itu, ya itu kan rekayasanya si Paulus itu. Tidak semua perkataan Yesus ada di situ. Udah ya, saya jawab dulu ya. Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Maksud aku gini loh. Dia tidak pernah ini ketemu Yesus, tapi dia bersaksi adanya Yesus itu. Maksudku gini. Bentar dulu deh, bentar dulu ya. Nanti kau ngomong habis ini. Jadi teman-teman Kristen selalu mempertanyakan di mana itu Injil yang asli. Iya, soalnya dalam persidangan kan harus ada bukti toh. Ini buktinya kamu mencuri. Kalau enggak jadi nuduh takutnya gitu loh. Sama halnya dengan Kristen. Kami pertanyakan, di mana Injil Yesus? Kenapa? Di mana Injil Yesus? Kan selalu Kami nggak pernah meragukan masalah Alkitab kami. Yang masalahnya yang meragukan bahwa itu sudah dipalsukan. Injil Yesus mana, Bang? Injil Yesus. Injil Yesus mana? Ya yang di Alkitab itu Matius, Markus, Yohanes kan gitu. Enggak, maksud begini, Bang. Maksudnya kita kembali ke pertanyaan saya. Boleh nggak di ini kan? Bre, tahu nggak kitabmu itu kitab penyelidikan? Penyelidikan apa? Maksudnya? Enggak, maksudnya Abang penyelidikan apa? Itu kan sebenarnya kan itu cerita yang memang waktu itu Yesus pernah hidup, mereka menceritakan kembali gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Yesus. Dapatnya dari mana? Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu? Dapatnya dari Yesus langsung. Kan mereka kayak misalnya nih, memang Lukas enggak, tapi kan Lukas ini kan dekat sama Paulus. Markus, Gitu loh. Matius, Lukas, Yohanes tidak ada di zaman Yesus. Paham tidak kau? Kalau orang Kristen Yohanes atau kamu enggak bilang tahu. nggak ada. Terus murid-murid itu Yohanes bukan muridnya. Lukas itu nggak pernah ada di zaman Yesus. Oke, Nanti kalau Yesus nggak ada, sudah tidak apa ada. Dengar, buktinya? dengar. Apa buktinya? Nanti Boleh Yesus- kasih bukti nggak? Sebentar, saya kasih bukti. Nanti Yesus sudah nggak ada, baru dilakukan penyelidikan untuk kitab Anda. Ditulislah kitab Anda. Hasil penyelidikan, hasil ya wartawan biasa. Bentar ya. Ya, tapi kan itu ceritanya langsung. Maksudnya penyelidikan itu berarti benar terjadi kan. Wait a minute. Jadi gini. Sabar Nah, ya. kita kembali lagi. Bisa nggak seseorang yang mengatakan bahwa itu palsu tapi nggak ada bukti? Boleh nggak sih seperti itu? Sabar. Aku carikan Nah, dalilnya. menurut abang aja lah logikanya. Bentar. Ini. Coba abang buka di dalam Lukas 1 nomor 1. Abang bacakan coba ayat 1 sampai 4 coba. Coba brother. Oh, di situ.
Kenapa? Ini bukti kitab Anda ini penyelidikan. Kitab yang diselidiki. Terus Lukas itu memang menyelidiki peristiwa Yesus. Masalahnya kan Yohanes itu nggak melakukan penyelidikan, Matius enggak, karena mereka murid langsung dari Yesus. Gitu loh. Yang jadi pertanyaanku gini, kan kita kembali ke Taurat tadi, katanya sudah dipalsukan. Maksud aku yang asli mana? Apakah kita boleh mengatakan kamu mencuri tanpa ada bukti? Dia mencuri. lihat kontennya. Misalnya dari rekaman, dari kesaksian seseorang. Kalau kita mengatakan seperti itu, tunjukkan apakah kau ya. kita- Ini ada menurut ayat kau dalam gimana? Bible. Oke. Injil Yesus ya. Kutunjukkan samamu. Nih. Yesus itu diberikan kitab Injil. Inilah di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Theos, anak dewa. Oke? Pertanyaan saya, di mana Injil Yesus? Di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan, Injil Theos. Mana ini Injil ini yang diberitakan sama Yesus ini? Mana? Ada di mana ini? Ya Apa semua ayat-ayatnya? ya, Injil itu kan kabar baik ya. Jadi tentang keselamatan Yesus Injil gitu. Padahal gini brother ya, sesungguhnya Injil itu nggak ada dalam kitabmu. Kan bahasa Yunani Evangelion. Nah, itulah, coba Itu bahasa Yunani Injil. Evangelion tiba-tiba jadi Injil. Itu dari mana? Ya memang kayak gitu Evangelion. Jadi itu dalam bahasa Yunaninya gitu. Maksudku gini. Boleh nggak seseorang ya mengatakan dia mencuri tanpa ada bukti? Itu sih Injil tanya sama Yesus Bang. di mana, bro? Injil Yesus. Nggak boleh nggak mengatakan seperti itu? Boleh nggak di mana Injil Yesus gitu loh? Injil Yesus mana? Ada di mana Injil Yesus? Yang Yesus Saya bilang bilang Alkitab itu kan Injil. yang di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapa telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Itu Injil, Kan? itu Yesus yang diberikan kepada Yesus. Mana itu Injil itu? Lah itu Tiba-tiba Alkitab ada itu. orang melakukan penyelidikan, kalian katakan itu Injil. Udahlah Kristen. Kau ini aja lah. Enggak, maksudku gini Bang Yoga, maksudku gini, boleh nggak kita ngomong dia mencuri nggak tanpa ada bukti? Kau imani saja lah lebih baik kan. Tanya Enggak, pendeta imani justru saja. aku nggak mengimanin, makanya kalau ada bukti itu nggak mengimanin, berarti pakai Buktinya di pakai dalam akal Bible. toh. Ini kutunjukkan buktinya. Yang lain mute dulu. Enggak, Tunjukkan maksudku buktinya. yang meragukan Aku Injil, tunjukkan maksudku buktinya. meragukan Taurat itu loh. Oke, aku tunjukkan buktinya. Itu Bible kalian, Biblos kalian itu dari Yunani itu bukan Injil. Paham? Aku Taurat tunjukkan tadi, bukti. Taurat. Dengar dulu, gimana kalau ngomong terus? Apa sih? Oh ya udahlah. Anda silakan. ngomong dulu, silakan. Gini Tiba-tiba- Bang, silakan. tadi kan aku bilang, aku boleh nanya, boleh Abang bilang. Oke. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, sekarang jadi pertanyaan kan kita kembali ke topik tadi. Aku kan masih kekeh sama Taurat itu ya. Maksudku gini, aku nggak maksudnya masih berpikir terbuka aja lah. Di dalam sesuatu pun di manapun itu kita nggak boleh ngomong orang dia mencuri tanpa ada bukti. Karena itu jatuhnya nuduh. Kita bisa dipidana, bisa karena nggak ada bukti. Maksud aku gini, kalau memang itu dipalsukan ya, mana buktinya gitu yang asli? Itu aja sih yang aku minta. Itu loh. Injil Yesus Karena mana? logika aku nggak nyampe gitu kalau misalnya dibilang palsu tapi nggak ada. Tunjukkan Injil Yesus. Kami punya dasar, brother. Kenapa kami mengatakan Bible kau itu bukan Injil? Yang pertama, kitab kau itu sudah banyak cacat, banyak tulisan manusia masuk. Buktinya surat Paulus. 14 surat Paulus masuk di dalam kitabmu. Itu bukan firman Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita lihat kontennya, ajarannya. Nabi Musa mengajarkan Tuhan satu tidak kelihatan. Yesus mengajarkan Tuhan satu tidak kelihatan. Tiba-tiba kalian mengatakan Tuhan satu, Tuhan tiga terus kelihatan. Bang Pandi aku turun dulu bang, mau maghrib bang. Oke, nanti naik kembali ya. Iya bang, Ini juga izin ke Maksud majelis aku lucu, Ivan berarti dia. abang mengakui kitab itu berarti. Gimana, Iman? Izin ke majelis Maksud duluan. gini, Kita bang, Standby aja. bang Christian, Enggak, aku izin. berarti abang mengakui itu tulisan Musa Aku naik lagi gitu ya? nanti. Siap. Oke. Gimana Bang Kristen? Maksud gini, abang berarti mengakui bahwa itu ditulis oleh Musa. Tadi abang bilang sesuai dengan Mengakui ditulis oleh Musa apa ya? Apa yang saya akui, Bang?
Itu perjanjian lama kan? Terus? Tapi di Itu kan yang kalian Al-Quran bilang anggap bahwa- kitab Musa, brother. Kenapa? Itu yang kalian anggap kitab Musa kan? Iya, kami mengakui itu. Maksudnya gini, abang katanya nggak mengakui. Di satu sisi, Gini loh, menurut- dengarkan supaya baik-baik. Ini dasar Gimana? Islam. Oke, guys, silakan. Ini dasar Islam. Dasar Islam itu di dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Tuhan. Itu dasar Islam. Jadi kami itu mengimani yang namanya kitab Injil, Taurat, Zabur, Injil, terus Al-Quran. Kami mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada para nabi yang sudah ditunjuk untuk menjadi nabi. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan terakhir baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Taurat, Zabur, Injil, brother, kami imani itu pernah diturunkan pada nabi tertentu. Nabi Musa untuk Taurat, Nabi Daud, Mazmur pula, Zabur, dan Nabi Isa, Injil. Tetapi ketika Anda bertanya kepada kami di mana aslinya, itu bukan hak kami, bukan tupoksi kami, brother. Untuk menunjukkan kepada kalian, ini loh Injil yang asli. Ngapain? Tapi hadis apakah kita- itu nggak menjadi Sebentar. penuduhan Wait a minute. gitu loh maksud aku? Wait a minute. Sebentar. Nanti saya selesai Oke, dulu, brother. silakan. Oke, Bang. Ya, nanti saya selesai dulu. Aduh, akhirnya lupa narasi saya. Sabar ya. Ntar ya. Aduh, hilang data saya mana tadi? Jadi, saya ulang ya. Yang pertama tadi, Taurat kepada baginda Rasulullah Nabi Musa. Itu di dalam surah Al-Isra itu ayat kedua. Brother, nanti coba dilihat. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Jadi, para nabi itu diberikan kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu untuk kami imani bahwa kitab itu pernah diturunkan kepada mereka. Enggak disuruh sama Tuhan, kalian pergi cari itu kitab Taurat, Zabur, Injil. Enggak. Ngapain kami cari? Karena tiap para nabi itu untuk kaumnya. Nabi Musa untuk kaumnya. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Nabi Musa diberikan kitab Taurat itu untuk kaumnya. Di mana kitab itu? Ya tanya orang-orang di sana, orang-orang Israel. Mana kitab itu? Kenapa kalian sembunyikan kitab aslinya? Kan gitu. Terus kenapa kami harus mencari tahu yang asli? Sementara Al-Quran sudah ada untuk kami. Gitu loh, brother. Silakan, kita tiktokan aja, brother. Gini loh Bang, karena menurut aku gini, kalaupun diklaimnya Yahudi juga nggak pernah mengatakan bahwa yang kami pegang ini Alkitab ini perjanjian lama itu bukan Taurat, ya. Dan kalaupun ada klaim itu, tolong tunjukkan orang Yahudi sendiri bahwa yang kami pegang ini enggak. Tapi kan ini yang dari Islamnya. Maksudnya gini, kalau memang itu pun dipalsukan, ini jadi polemik. Artinya gini, boleh nggak sih saya mengatakan seperti itu tanpa ada bukti? Dalam dunia kita aja di sekarang ini kita nggak boleh, karena kenapa? Itu jadi penuduhan, bisa kena pasal, pidana segala macam. Karena harus ada bukti. Misalnya kamu mencuri, apa buktinya? CCTV, ada saksi, gitu loh. Oke. Bagaimana abang mau mengatakan itu? Jadi- Kan abang bilang kita nggak boleh imanin saja, harus pakai rasio. Maksudku rasionya lagi jalan nih. Baik. Maksudnya gimana gitu loh membuktikan yang paling itu? krusial aja, yang paling krusial di dalam yang kalian anggap itu Taurat, perjanjian lama, kitab orang Yahudi, kalian masukkan, sandingkan kepada kitab kalian. Itu kan di situ Nabi Musa berkata, kami ini brother, walaupun kitab kalian itu cacat, sangat cacat, tapi kami masih yakin 18-20% itu masih mengandung firman Tuhan. Oke? Itu disimpan dulu poinnya itu, brother. Sekitar 18-20% itu masih mengandung firman Tuhan. Karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad juga mengatakan, jangan kau percaya semuanya, jangan pula kau tidak percaya kitab itu. Ya, kami menyelidiki sebagaimana ayatnya itu. Sebentar, brother. Kami menyelidiki. Oke. Sebagai seorang akademisi, kami menyelidiki kitab tersebut. Ternyata masih ada ajaran Tuhan.
Contoh Ulangan 6 nomor 4. Coba brother baca. Nabi Musa mengatakan Tuhan itu Esa. Oke? Nah, Injil Nabi Isa juga masih ada ternyata sisa-sisanya. Firman Tuhan masih ada di dalam. Markus 12:29. Walaupun itu hasil penelitian entah siapa yang meneliti, entah siapa yang menyelidiki. Di dalam Markus 12:29 masih terdapat istilah bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Satu tunggal, bukan dua apalagi tiga. Tidak ada duanya apalagi tiga. Masih mengandung firman Tuhan. Walaupun tinggal sedikit. Coba tengoklah Nabi Isa mengatakan. Yesus mengatakan di dalam Bible, Markus 12:29. Lanjut. Penjelasan Nabi Musa dalam perjanjian lama. Walaupun kitab kalian itu sudah cacat, tapi masih mengandung firman Tuhan. Keluaran 33:20, Tuhan tidak kelihatan. Yesus juga menjelaskan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Tuhan tidak kelihatan. Para nabi tidak pernah ada yang menuhankan manusia, tidak pernah ada yang mentuhankan Tuhan yang kelihatan. Ajaran para nabi nih, ajaran samawi nih, tidak pernah menuhankan Tuhan yang kelihatan. Nabi Musa Tuhannya tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Nabi Yesus Tuhannya tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Tuhannya tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tiba-tiba ada pergeseran ajaran. Tiba-tiba ada kelompok yang datang, loh, oh enggak, Tuhan kami kelihatan, Tuhan kami manusia, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya rambut, punya nonot. Dari sini juga kita bisa lihat, oh ternyata ada yang melenceng dari ajaran samawi ini, ajaran Tuhan, ajaran para nabi. Ada yang melenceng, ada yang menuhankan selain yang diajarkan oleh para nabi. Agama apakah itu? Coba Anda selidiki sendiri. Siapa kira-kira yang melenceng dengan ajaran para nabi? Nabi mengajarkan Tuhan satu tidak kelihatan. Yesus, baginda Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi Musa mengatakan Tuhan tidak kelihatan, Tuhan Esa. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhannya punya nonot, punya rambut, hidung, telinga, disunat, lahir, bla 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 bla, dan sebagainya. Ini yang mana yang beda? Masa ajaran Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad berbeda daripada ajaran kalian? Harusnya kalian yang menyelidiki. Kok bisa 3 lawan 1 loh ini, 3 versus 1. Nabi Musa, Yesus, baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang kelompok lain, 3 lawan 1. Menurutmu yang mana yang menang? Ajaran yang Tuhan satu tidak kelihatan atau Tuhannya kelihatan? Hanya kalian Kristen dengan pagan itu yang Tuhannya kelihatan. Identik dengan mitologi Yunani. Dewa, Zeus turun ke bumi, menghamili ini, lahirlah Hercules. Mirip. Mirip, brother. Makanya di KPR 11:14 itu dikatakan di situ dewa-dewa telah turun kok mirip ajaran pagan. Gitu. Itulah bukti bahwa kitab kalian itu cacat. Sudah ada campur tangan manusia. Contoh juga tadi surat Paulus masuk dalam Bibelmu. Bukan firman Tuhan. Paulus sendiri mengakuinya. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Apalagi yang kurang dari penjelasan itu? Itu bukti loh. Bukti bahwa kitabmu itu sudah banyak campur tangan bahasa orang, kalimat-kalimat orang. Coba berada di dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ngaku dia. Coba. Sekarang kau bantah ajaran para nabi ini dengan ajaran Kristen. Yang mana coba kau bandingkan. Para nabi mengajarkan Tuhan satu tidak kelihatan, tiba-tiba kalian mengajarkan Tuhan kelihatan, punya rambut, punya nonot, punya mata, punya telinga, lahir, disunat, dan segala macam. Silakan Anda jelaskan, brother. Saya mute. Kami nggak apa ya, yang Kristen sungguh-sungguh yang ini ya, yang mengetahui ajaran Bible, nggak pernah mengatakan Tuhan itu 3. Sekali lagi kami nggak pernah mengakui. Makanya kami melihat bahwa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat Allah.
Kenapa seperti itu? Karena Allah menyatakannya seperti itu. Karena kita mau memahami Allah yang tidak terbatas, kita manusia yang terbatas. Makanya kadang-kadang kesulitan memahami Tritunggal itu pas karena memang kalau tidak terbatas itu jadi masuk akal. Tapi kalau Tuhan itu satu, Tuhan itu satu pribadi, itu menjadi Tuhan yang tidak masuk akal. Karena kita memahami Tuhan yang tidak terbatas itu kok jadi gampang sekali kita pelajarin gitu loh menurut saya. Jadi tentang Yesus ya, Yesus ini memang jadi unik, pribadi yang unik karena memiliki dua hakikat manusia dan Allah. Unik sekali dia, terus dibahas. Tapi kami memang percaya bahwa Allahnya itu tidak kelihatan. Yang mati itu kemanusiaan, yang makan itu kemanusiaan. Allahnya itu nggak mungkin butuh makan, nggak mungkin butuh tidur ya. Karena dia mencakup segala sesuatu dalam hidup ini gitu loh. Makanya dalam poin kami dia itu inkarnasi, hanya ada dalam Bible yang memang mengakui inkarnasi itu. Karena dia menambahkan natur. Kalau dia nggak menambahkan natur kemanusiaan, itu menjadi Allah yang bercampur aduk dengan natur kemanusiaan, menjadi Allah yang bisa lapar. Tapi enggak, yang nggak kelihatan itu apa kealahannya. Lagi-lagi poin saya belum terjawab sih. Kalau memang ada gini ya, ada yang mengatakan bahwa ehad itu satu maksudnya satu yang nggak boleh ditambahkan, yang nggak boleh dikurangin. Masalahnya ada ayat-ayat di dalam Bible itu ada satu, kayak misalnya satu daging dalam Kejadian itu ada mix gitu loh antara Adam dan Hawa gitu loh. Berarti ada satu kesatuan gitu loh. Banyak lagi ayat-ayat Perjanjian Baru juga ada gitu. Masalahnya juga di Kejadian 3 juga, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, Elohim itu jamak. Ya. Jadi itu menjadi pertanyaan. Kalau memang pun abang bilang tadi, yang ini diakuin, yang ini tidak diakuin, itu menjadi takutnya hanya sebuah narasi aja tanpa ada data yang lengkap gitu loh. Karena tadi ada berlandaskan pada Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri tadi mengatakan bahwa itu sudah dipalsukan, maksudnya tidak asli lagi. Yang Alkitab itu kan seluruh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi abang ada mengutip ayat-ayat yang itu yang masih murni gitu loh. Bagaimana abang memegang sesuatu padahal abang nggak percaya itu gitu loh. Abang duduk di bangku tapi abang nggak percaya bangku itu kuat, abang akan jatuh gitu loh. Jadi nggak nonsense, maksudnya nggak masuk akal menurut saya. Coba abang jelaskan lagi, silakan. Apanya yang tidak masuk akal, brother? Kau sudah dalami kitabmu dari Ibrani maupun Yunani, original teksnya? Udah dalami? Udah belajar belum? Aku sih sudah belajar tapi nggak terlalu banyak sih. Terus? Menurutku nggak ada sih yang bertentangan satu sama lain. Kalau kita betul-betul lihat konteksnya ya. Kalau misalkan kita kuliah ya, terus kita apa namanya itu, kalau mau akhir semester sudah mau ini kita ya, kita bawa makalah kita, skripsi kita di depan dosen pembimbing, dosen yang punya tupoksi untuk itu. Terus diverifikasi lah skripsi kita, ya kan? Ada nggak yang verifikasi skripsi pula? Ada nggak yang verifikasi tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Ada nggak yang verifikasi tulisan itu? Silakan, brother. Ya, terverifikasi. Maksudnya Yohanes itu kan memang dia Yohanes sendiri yang menulis. Oke, yang verifikasi siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Bang Ardi mau lanjut bincang-bincang sama Bro Kristen, Bro Dani. Kawan saya nih, Bro Dani. Enak dia dialog. Silakan, Bro Dani. Bertanya aja, nanti ditunjukkan. Oke, apa pertanyaannya? Katanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu diverifikasi langsung oleh siapa? Siapa yang verifikasi, Bang Kristen? Yang punya otoritas untuk memverifikasi kitab Anda itu siapa?
Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu siapa yang punya tupoksi, punya capability untuk memverifikasi tulisan mereka? Silakan. Maksudku gini, kalau Yohanes sendiri kan Yohanes sendiri yang nulis gitu loh. Itu. Mantap. Enggak Gimana? enggak mau masuk aja Bang Ardi, masuk aja. Tadi pertanyaannya mana Injil asli? Injil asli ditanya kepada Islam. Saya juga bertanya balik kepada dia, mana Injil Yesus yang asli? Dia ngomong Bible. Gampang itu. Silakan Bang Ardi. Ya, yang jelas kalau Anda mengatakan Yohanes yang nulis, Anda tahu dari mana, Bang? Di bagian akhir itu ya, Yohanes itu menyampaikan bahwa dia sendiri yang menulis itu. Oke, di mana tertulis? Yohanes 21 berapa? 21:24 ya? Iya, bagian akhir itu ya. Ya, coba kita baca dulu di sini ya. Iya, Mak, oke, silakan. dapat apa aku barusan ini? Waduh, Lontong. Masya Allah, Rosni Oni, Barakallah, Bu Rosni. Tunggu aku buka ya. Yohanes. Itu Yolanda, sorry. Apa sayang? Kata penutup Yohanes, betul ya, Bang? Iya. Betul, Bang. Silakan Bang ya. Oke, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sekarang saya mau tanya, Bang. Di sini kan tertulis kan, dialah, ini kan tertulis gini kan, Bang. Waduh, mak jatuh lah. Aduh, rutuk HP. Nah, kelihatan nggak ini, Bang? Aduh, tunggu. Kelihatan Bang, kelihatan. Tar dulu. Gini aja lah. Ini ya, dialah murid ini ya, kelihatan nggak? Iya. Oke, pertanyaan saya, yang nulis ini Yohanes, betul nggak? Iya, betul. Yohanes itu selalu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Penulis itu orang keberapa, Bang? Penulis itu? Penulis itu harusnya orang pertama. Wah, masuk itu. Betul. Di mana-mana penulis itu orang pertama. Pasti, nggak mungkin nggak. Oke. Kalau dia ini orang keberapa? Kata ganti dia ini. Yohanes. Enggak, pertanyaan saya, dia ini kata ganti orang keberapa? Ketiga. Kata ganti orang ke 2 ke 3? Oh, kok 2? Sejak kapan dia? 3 ya? 2. 3 3 ya? lah. 3, Pak. Makanya saya bilang tadi 2 atau 3 gitu loh. Ya 3, nggak mungkin 2. Oh ya, silakan. Nah, ini adalah third person singular, betul nggak? Dia ini third person singular, betul nggak? Person singular. Iya. Ini third person singular, bukan third person plural, bukan. Plural itu kan jamak ya. Iya. Iya, maksudku berarti tunggal berarti merujuk kepada siapa? Dia kan? Dia orang keberapa? Orang ketiga. Iya. Nah, kalau penulisnya orang keberapa? Orang pertama. Nah, orang pertama sama orang ketiga sama nggak? Jadi gini, kadang-kadang secara Wah, pergantian mampus lah dibuat kita. itu, Bang. Habis kita lah. Ya kalau Enggak, kalau abang cuman bilang bahwa orang ketiga itu nggak bisa menjadi orang pertama, apa buktinya? Lah buktinya ini, karena dialah murid dia. Loh, kalau memang ini orang pertama, bahasanya bukan dia, tapi kata ganti orang pertama, akulah murid, gitu loh. Ini simple loh ini. Ini simple. Coba kita cek dulu. Kita cek original teksnya ya. Kita cek ya. Ya kan kita
Mana. Pakai autos, Bang. Autos. Coba ya kita ya. Ah, ini autos. Oke, kenapa bang kalau autos? Lah iya. Dia kan. Coba dibuka, diklik nggak bisa? Loh, tadi udah saya klik. Dia. Nggak, maksudku lebih apa? Lihat apa namanya itu? Nih loh definisi. Dia. Oke, yang Definisi. apa? Nomor name-nya itu? Loh lah ya ini 3778. Autos kan. Ya, maksudku apa ya kalau dibilang kayak bahasa Inggris itu kan ada verb, ada objek, ada itu. Pronoun Bang. Keterangan. Maskulin. Ya abang cari sendirilah. Masa nyuruh saya terus? Gimana sih? Karena Non maskulin singular. ya, berarti kan merujuk kepada dia kan? Duh. Lah ya saya tanya, dia ini kata ganti orang keberapa? Kayaknya Jadi simple coba loh. lihat keterangannya gitu loh. Maksud saya. Ya abang bukalah sendiri lah bang. Masa nyuruh saya udah saya tunjukin tadi loh. Abang ini gimana sih? Ya udahlah bang. Ya udah. Maksudnya dia di situ jamak atau tunggal? Yang namanya dia itu orang yang namanya dia itu, ya Allah, abang ngerti bahasa Indonesia dia nggak bang? Enggak, maksudnya kita ke situ ke original teksnya. Oh Maksudku, Bang. ya udah kita sepakat dulu ya terjemahnya salah. Kenapa? Kita sepakat dulu terjemahnya salah. Terjemahannya salah. Kita sepakat dulu kita. Terjemahannya salah. Sepakat nggak? Loh. Enggak, kita lihat aja dulu kenapa kalau terjemahannya salah. Kenapa maksudnya? Loh kalau terjemahannya salah berarti bukan pakai dia. Kalau pakai jamak ya berarti pakai mereka. Kan maunya jamak. Ya udah kalau jamak. Dia itu bisa tunggal nggak sih? Loh, dia itu memang tunggal. Aduh mak, pusing kali bang kepalaku. Aduh. Iya, berarti dia itu siapa? Maksud aku, Yohanes atau? Dia itu orang. Loh. Dia itu orang ketiga. Yohanes itu orang pertama. Sama nggak orang pertama dengan orang ketiga? Orang ketiga berarti harusnya jamak ya? Loh, orang Allahu Akbar. Orang ketiga kok jamak? Aduh lah, mati aku. Jadi apa? Aduh, bang, abang dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Saya tanya dulu deh. Enggak, kita enggak ke bahasa Indonesianya. Maksudku yang teksnya itu loh. Aduh lah bang. Bang ini simple loh bang, ini simple. Mohon maaf ya bang ya, bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud ketinggian atau apa enggak bang. Aku berusaha, aku pikir tadi pertanyaannya apa gitu loh. Kenapa sih rambutku ini? Oi, rambutku kenapa ini? Kok gini? Waktunya potong. Risik kali bang rambutku ini. Ya, masa dikit-dikit gini? Itu kan sih gitu loh. Oke. Jadi dia. Saya tes dulu deh, apa yang dimaksud dengan first person singular dengan first person plural? Apa maksudnya tuh? Coba saya tanya dulu itu. Satu-satu. Pelan-pelan deh. Apa person? First person singular itu apa tuh maksudnya? Pers. Kok pers gimana sih, Pak? Person itu kan sedang. Kok person itu sedang ini gimana? Person kok sedang ini gimana lah ini? Coba kan kita sama saya kan belajar toh. Ya nggak apa-apa bang, santai aja ya bang ya. Kita santai, jangan tersinggung ya. Aku memang orangnya kayak gini bang ya. First person singular, person itu orang bang. Person itu orang ya. Kalau first person singular itu artinya orang pertama tunggal. First person singular, orang pertama tunggal. Kalau second person singular itu orang kedua tunggal. Kalau third person singular, orang ketiga tunggal. Kalau first person plural, orang pertama jamak.
Paham sampai sini, Bang? Bahasa yang dimengerti orang banyak aja, Bang. Oke, Mak. terus Kok nggak ngerti orang baca? Gimana? Bang Pandi, Bang Pandi. Bang Naim ini, Bang Naim ini gimana? Ini pelajaran SMP loh ini. Nanti pendengarnya yang di bawah nggak paham kayak Bang Naim biar dulu, Bang Naim biar selesaikan dulu Bang Kristen ini. Bang Dani, silakan Bang Arti. Iya, siap ya. Loh, ini pelajaran SMP teman-teman. Ya, oke, pelan-pelan ya. First person singular, ya kan? Itu contohnya apa? Orang pertama tunggal itu contohnya apa? Aku, saya, gue. Paham? Paham, Bang? Oke, terus Oke, orang kedua atau second person singular atau orang kedua tunggal contohnya apa, Bang? Coba Bang Kristen. kamu, ya, Lu, ya, engkau, You. engkau. engkau. Oke. Oke. Kalau orang ketiga tunggal apa? Orang ketiga tunggal itu bisa dia, Terus apa lagi ya? Itu saja sih yang ku tahu. oke. Atau ada lagi? Apa lagi? Orang ketiga jamak apa? Orang ketiga jamak itu bisa mereka. Mereka. Kalau kalian orang keberapa? Kalian itu kalian ya. Nah, kan? Harusnya orang ketiga jamak atau Oh, enggak lah. Jadi? Kalian itu orang kedua jamak. kedua jamak itu kan kamu. Alah, mati mija. Orang kedua jamak itu bukan kamu. Kamu itu orang kedua tunggal. Kamu itu orang kedua tunggal. Iya, kamu itu orang kedua tunggal. Misal gini, bahasa apa sih, Bang? Bang Kristen, Bang, Ya. Silakan. kamu malam ini makan apa? Makan ikan gitu. Nah, yang saya tanya berapa orang? Saya sendiri person. Ah, oke. Kamu hidup sama berapa orang sekarang? Satu rumah. Dua. Satu rumah Berarti berapa bagi orang? kalian. Dua. Ah, dua. Kalian setiap hari makan nasi goreng nggak? Makan. Siapa aja yang saya maksud kalian di situ? Ya bukan hanya saya tapi teman saya. Itu nggak bisa jadi mereka. Kalau kalian. Loh, Allahu Akbar. Mereka itu gini, Bang. Mereka itu Maksudnya gini, mereka bisa nggak Iya. pergantian jadi kalian gitu? Nggak bisa. Karena mereka dengan kalian tuh beda. Mereka gini ya, sabar ya, Nak. Nggih, sabar nggih. Mana emang? Sebentar ya. Ini Kalau abang dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Yunani-nya sih? loh, bahasa Indonesia nih. Lah kalau salah, ya mari kita salahkan terjemahannya. Iya betul itu kalian orang kedua jamak. Nah, itu. Ya. Kalau kalian itu orang kedua, tutup mah. Kalian itu orang kedua jamak. Misal gini aku tanya, kalian malam ini makan apa, Bang Kristen? Kan kamu berdua sama temenmu katanya. Kalian makan apa sekarang? Misalnya nasi goreng gitu tadi. Nasi goreng. Berarti yang makan nasi goreng ada berapa orang? Ada dua gitu misalnya. Dua orang karena dua orang kan. Kalau saya tanya kamu makan apa hari ini malam ini? Kamu makan nasi goreng. Berarti yang makan nasi goreng berapa orang? Satu orang kan? Ya. Nah, itu bedanya. Kalau mereka itu misal Bang Kristen, Bang. Ya. Coba nggak usah muter-muter, Bang. Intinya aja nah. Bang Naim ini gimana sih kok? Kristen menyembah roh. Ini gimana ini? Terserah lah kau mau menyembah roh atau menyembah rih, bukan urusan gue. Gue nggak peduli. Kok malah emosi? Ini diskusi baik-baik saya sama Pak Kristen dari tadi loh. Kok malah marah-marah ini sih. Dia nggak ngerti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Bu Jati Hidup ini kan Kristen, betul nggak? Iya betul.
Nah, tuh. Beda, tahu bedanya kan kalian dengan mereka, tahu kan? Tahu banget. Ah, kalau mereka apa? Orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak. Itu gimana cara pengucapannya tuh? Di dalam apa bahasa Indonesia? Ya, mereka itu kan bahasa Indonesia sih, Bu. Masuk mereka itu bahasa Inggris gimana lah ini? Aduh. Bang. Cara pengucapan apanya? Kan udah sebut mereka, berarti udah diucapin. Iya, contohnya gimana? Oh, ntar dulu ya. Ya kita kan enggak ini mereka. Ibu makan ya? Makan dulu aja, Bu. Makan dulu, Bu. Makan dulu, Bu. Sorry. Ya nggak apa-apa, ya udah makan dulu. Gini Bang Kristen. Kalau mereka itu orang ketiga jamak, misal aku ngomong sama Bang Kristen, aku sedang ngomongin kelompoknya Bang Fandi. Bang Fandi kan punya kelompok tuh. Ya. Kalau itu masih ngerti. Maksudku yang tadi orang kedua kalian itu menjadi jamak, menjadi apa? Kalian itu menjadi apa? Orang ketiga Loh, ya? kalian itu orang kedua enggak? Kalian itu orang kedua jamak, Bang. Oke, orang kedua jamak itu ada nggak di maksudnya di Bible itu menunjuk kepada kalian itu orang kedua jamak? Datanya Apa gitu. sih ini maksudnya? Sih gimana maksudnya? Maksudnya abang ini maksudnya gini loh. Kenapa abang sampai berargumentasi bahwa kalian itu orang kedua jamak gitu? Ya Maksud memang kalian orang kedua jamak. Emangnya orang keberapa? Aduh, Mak. Setahu saya kalian itu Ini aku bukain. Aduh. Oke. Bahasa Indonesia itu Pak Naim. Aduh, gimana lah ini? Aku harus gimana lah ini? Kenapa sih Bang Fandi itu kayak gini nih loh? Bang Fandi ini pasti yang salah ya. Jangkrik. Sama selalu kayak gini Bang Ardi datang. Kenapa kok dapet gini? Baru juga live, ya kan? Aku juga baru live ya kan? Kemarin nggak live, ya kan? Aduh, nih, aku bantu ini. Ini kamus Thesaurus tematis bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu apa dari ini nih, Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalian itu persona kedua jamak tuh. Jamak kalian. Paham? Kalau persona pertama tunggal aku. Duh, lama. tapi kalau di dalam Bible sendiri ada nggak kayak gitu bang? Kalau dia itu persona ketiga tunggal nih dia. Dia persona ketiga tunggal seperti yang dikatakan oleh ini tadi. Mana tadi ya lah, Pak? Hilang lagi ayatnya. Duh, jangkrik. Tunggu dulu, ayatnya hilang, sabar. Wah. Nah ini. Dia ini orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Nah, ini ya. Dia orang ketiga tunggal, betul nggak? Betul. Nah, oke. Orang ketiga tunggal. Pertanyaan saya, yang nulis ini orang pertama atau orang ketiga yang nulis? Yang nulis Yohanes ini loh. Penulis ini orang keberapa penulis? Orang pertama. Orang pertama. Ini orang ketiga, betul? Yohanes orang pertama, dari mana kita tahu Yohanes orang pertama? Alah, Mak, ke situ lagi, Mak. Aduh, jangkrik. Duh, lah, Mak, sabar. Aduh, ya Allah. Bang, saya kasih tahu, Bang. Yang namanya penulis di mana-mana gak ngurus Yohanes, gak ngurus Matius. Yang namanya penulis atau yang menceritakan itu pasti orang pertama, pasti. Gak mungkin penulis itu sabar, kalian. Gak mungkin penulis tunggal ini mengatakan dia adalah orang kedua atau orang ketiga. Gak mungkin, karena penulis itu pasti aku, betul nggak? Oke, Betul nggak? tapi ya oke. Nih kalau nggak percaya nih. Persona pertama tunggal aku. Sekarang saya tanya, maksud saya yang gini. nulis, aduh.
Berarti kan Ya, itu ya, orang ketiga ya. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Terus masalahnya apa kan sama-sama tunggal? Mampus kita. Masalahnya nggak sama orang pertama dengan orang ketiga. Aduh lah, aduh. Aduh, aku belum makan pula. Ini ku banting juga Tapi HP kan ku, dia banting juga. juga tapu ini ya. Jangan tapi jangan membantah bahasa. Maksudnya merujuk kepada personal kan? Maksudnya kepada orang yang tunggal. Iya, tapi bukan Yohanes, Bang. Bukan Yohanes, orang lain ini. Jadi siapa orang lain itu? Yang nggak disebutkan, nggak diketahui. Ini aku kasih tahu. Nih, aku kasih ya. Nih, aduh lah, habislah kita. Hancur kita belajar tahun-tahunan. Hancur kita dengan kata dia, saya, aku. Habislah kita. Habis. Tunggu. Abang jangan marah ya. Aku emang kayak gini orangnya, Bang. Santai-santai kan belajar toh. Iya, betul Bang. Aduh lah, tunggu nih Bang, nih aku kasih tempe ya, aku kasih tempe. Ini aku punya. Kasih tahu juga, Bang. Kasih tahu juga, Bang Ardi, kasih tahu. Iya, tak kasih tahu. Nih ya. Aku punya Catholic Identity. Kalau nggak percaya, screenshot aja, cari sendiri nanti. Kalau nggak percaya ya. Catholic Identity. Tahun berapa itu bang? Sabar dulu bang, sabar. Oh, Ini iya, peneliti. Dia ini Iya, peneliti bang. Diteliti gitu loh. catholicidentity.bni.catholic.edu.au. AU ini Australia. AU ini Australia. Jadi punyanya pemerintah Australia. Catholic Identity. Who wrote the gospel and when? Siapa penulis gospel dan kapan? Kita ke Markus. The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Abang tahu nggak bahasa Inggris? Aku males juga mikir ya, mending gue translate. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ini pertama. Nanti kita bahas ke Markus kalau memang mau ya. Ini ke Matius. Matius juga sama. Nih. Pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Ini kedua, ketiga, Lukas. Alamak. Ini Lukas ya. Pengarang Injil yang bernama Lukas juga tidak pasti. Ini ke John. Nanti aku tunjukkan dari sumber lain juga. John, the authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Apa ini? Kepengarangan Injil yang diberi nama Yohanes tetap menjadi misteri. Tuh, ini parah. Ya, ini satu. Coba aku tunjukin lagi nih. Aduh, aku tunjukkan lagi. Bentar. Data lagi nih. Nih. Dari Biblical Archaeology Society. Nih, biblicalарchaeology.org. Ini punyanya orang Islam. Enggak lah. Ngapain orang Islam ada biblical? Enggak mungkin. Ini pakar-pakar kalian, orang Kristen sendiri yang mengatakan Gospel of John Commentary. Who wrote the Gospel of John and how historically said? Siapa penulis Gospel Yohanes dan bagaimana historisnya atau ceritanya atau sejarahnya gitu kan? Aduh, lama. Tunggu bentar. Nih aku translate nih. We may never know for certain. Aduh, lama. Nih, aku translate ya. Nanti silakan nih. Kita mungkin tidak akan pernah tahu secara pasti siapa yang menulis Injil Yohanes, seperti halnya kita tidak dapat mengetahui siapa yang menulis kitab Matius, Markus dan Lukas. Jediar menurut siapa? Biblical Archaeology Society. Kalau nggak percaya, silakan, ini dilindungi undang-undang. Ya, ini dilindungi undang-undang copyright 2024 1975 sampai 2024, dilindungi oleh undang-undang nih. Nih, ya, copyright ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, Washington DC. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku kan cuma ngasih tahu aja.
Gitu. Mantap. Mantap. Saya ulang ya, dari dasar standar yang kita sampaikan tadi Bang Dani, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan, wah ini firman Tuhan loh, padahal mereka karang sendiri. Ini buktinya. Silakan Bang Dani, dibuka mikrofonnya, ditanggapi coba, silakan. Nih aku kasih tahu juga ya, aku kasih tahu juga nih. Aku kasih tahu juga ini dari bible.us. Bang Ardi, jeder, bagaimana? Gimana? Jeder. Jediar. Jangkrik. Oke ya. Ini Bible US ccb.org. Apa sih USCCB itu? Abang tahu Bishop nggak? Bang Kristen tahu Bishop nggak? Bishop. Aduh lama. Bishop tahu nggak? Bishop itu kayak uskup atau apa ya? Uskup, betul sekali. Itu kan dalam kalangan Katolik ya? Hah? Dalam kalangan Katolik maksud saya. Oh iya, tapi kan sama-sama Ya. sama-sama Bible kan. Ini kan bukan bahas ajaran Katolik sama ajaran Protestan. Ini kan sama-sama Biblenya yang dimaksud kan. Bukan Iya sih, ajarannya tapi kan. kadang nggak ada yang nggak mengakui Katolik itu. Iya terserah, itu kan ajarannya. Ya kalau nggak ngakui Protestan dapat kitab dari mana saya tanya? Yang 66 itu. Karena Protestan itu dari kan Enggak, pertanyaan saya simpel. Apa? Protestan dapat dari mana 66 kitab itu? Nyomot dari mana? dari kanonisasi kan? Kanonisasi yang dilakukan oleh Oleh siapa bang? oleh siapa? Mana Katolik yang mengkanon itu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang yang kanon ke orang Katolik? Ya udahlah nanti dulu ya. Nanti aduh lah. Ini ada mantan Katolik, nanti biar Kang Dito yang jelaskan soal kekatolikan. Intinya ini saya punya dari Bishop Katolik, ini dari Kristen juga. Saya nggak bahas ajaran Katolik, saya nggak bahas ajaran Protestan. Oke? Paham sampai sini? Oke lanjut aja bang. Lanjut. Oke. Nih kalau nggak percaya. Mana tadi? Analisis kritis membuat sulit untuk menerima gagasan bahwa Injil yang barakallahu fikum, Injil sebagaimana adanya sekarang ditulis oleh satu orang. Yohanes 21, ingat ya, Yohanes 21 tampaknya telah ditambahkan setelah Injil selesai. Jediar. Ia memperlihatkan gaya bahasa Yunani yang agak berbeda dari gaya bahasa Yunani pada bagian lainnya. Tuh. Kemudian Yohanes 1 nomor 1 sampai 18 tampaknya memuat sebuah himne independen yang kemudian diadaptasi untuk berfungsi sebagai kata pengantar Injil. Jediar. Tuh. Jadi ini kita bahas Yohanes 21 kan. Sama. Yang Anda buka Yohanes 21 yang Anda tunjukkan ke saya ini, Yohanes 21 nomor 24 ini setelah melalui analisis kritis oleh para bishop, ya kan? Ternyata apa? Ternyata gaya bahasa tulisan dari Yohanes 21 dan Yohanes yang lain itu nggak sama. Nggak sama. Kalau memang satu orang nggak mungkin beda, itu pasti tuh, nggak mungkin beda tuh. Ini loh. Analisis kritis membuat sulit untuk menerima gagasan bahwa Injil sebagaimana adanya sekarang ditulis oleh satu orang. Sulit diterima oleh bahwasanya yang nulis itu satu orang tuh sulit diterima. Karena apa? Karena Yohanes 21 tampaknya telah ditambahkan setelah Injil selesai. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ia memperlihatkan gaya bahasa Yunani yang agak berbeda dari gaya bahasa Yunani pada bagian lainnya. Iya toh? Iya toh? Iya. Iya toh? Ya iya. Lah. Kepriben. Jedernya deh. Mana jedernya? Jeder. Lo. Gimana toh?
Ada yang tanya websitenya apa Bang Lardi ya. Ini bible.usccb.org. Nggak usah dikasih koin, nggak apa-apa kok. Nggak usah dikasih koin. Tapi yang ngasih koin saya hargai, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Yang mau lempar singa juga saya nggak nolak, tapi saya nggak minta gitu. Saya nggak minta ya. Tapi saya nggak nolak gitu loh. Oke, bagaimana Bang Kristen, sudah paham apa belum? Kalau ini masih dibantah lagi, alah habislah kita. Aku makan aja lah, makan sate kelinci lah, aku hidup-hidup ya. Lanjut. Silakan Bang Kristen. Bang Dani, jangan masuk kendi Bang. Bang Dani. Jadi ya. Kita lanjut aja Bang, lanjut. Ya Bang. Saya lagi cari data dulu. Oh iya, gak apa-apa kalau cari data, gak apa-apa. Kalau Anda bisa menyebutkan bahwasanya di dalam ngopi lagi, mampus kita. Aduh. Apa Bang? Lanjut, gimana? Kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya di dalam kitab saudara yang mengatakan bahwasanya yang nulis itu ada nama Yohanes, ya kan? Yang nulis ada nama Yohanes, penulisnya adalah Yohanes, pengakuan dari Yohanes bahwasanya kitab itu ditulis oleh dia sendiri, oleh Yohanes sendiri. Sekarang juga saya tuh suruh tutup komal ini, Bang Fandi, saya suruh tutup ini, rungkat sekarang, rungkat, woi, rungkat, gitu, saya suruh gitu Bang, gitu ya. Tapi Abang Kristen ini, jadi gini Bang, saya ini belajar ini tidak dari pembenci Kristen Bang. Yang pertama, saya belajar ini tidak dari pembenci Kristen, tidak. Saya tidak membenci Kristen, tidak. Saya tidak membenci Anda, tidak. Jadi sudah ada 3 poin yang saya nggak benci Bang. Itu yang 3. Dan saya menganalisis teks memang Bang. Saya menganalisis teks gitu loh. Jadi kritik tekstual dari Biblos yang original teksnya bahasa Yunani Greek Koine itu saya pelajari Bang. Sampai saya akhirnya dibantu oleh Roh Kudus, akhirnya saya bisa baca itu Bang. Kok Roh Kudus keliru? Oh, berarti Abang bisa bahasa Yunani berarti. Bukan Roh Kudus, keliru. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Bukan Roh Kudus, Bang. Karena Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nunggu yang lain. Iya. Kok marah-marah Ibu? Dimarahin dia. Itulah Ibu marah-marah malah Ibu ini. Aduh. Dimarahin dia. Kok Ibu malah marah-marah, ini gimana toh, ini konsepnya gimana toh? Ini saya lagi menjelaskan loh Bu. Ibu itu jangan marah-marah dulu, didengarkan dulu ini saya ngomong ini. Ibu itu ini ceramah yang keren loh ini. Ini kalau sampai gereja tahu, saya bisa diangkat jadi pendeta nanti ini. Jangan gitu loh. Betul nggak Bang Sandro? Betul. Tuh kan, betul. Oh, dibilangin, oh gak percaya, bahaya. Jadi informasi dari saya ini bisa-bisa membuat saya ini diangkat jadi pendeta gitu loh. Hei, Mak, dimarahin pula si Sandro. Oh Mak. Ya udah, saya kembalikan kepada Bang Fandi Ahmad dan juga di sini ada Kang Dito, ada Bang Christian Immanuel. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Christian Immanuel ini masih Islam? Wih, masih lah. Nah ya, pinter gitu dong. Tapi aku amit-amit sih mau mualaf najis. Ya udah mau alaf kok. Oh iya lupa. Gimana sih? Ya, ini kesempatan bagus bagi gereja-gereja yang mau ngangkat saya jadi pendeta ya. Silakan. Jadi gini. Ini tawaran
yang mau ngangkat saya jadi pendeta, insya Allah saya akan bersedia untuk memberikan ceramah di gereja-gereja tempat Anda berdoa gitu kan. Saya akan berikan materi-materi yang bisa membuat Anda sakit jantung di tempat. Tiba-tiba aku masuk gereja kan, terus kemudian disuruh ceramah gitu kan. Terus gitu, Matius penulisnya tidak diketahui, Markus penulisnya tidak diketahui, Lukas penulisnya tidak diketahui nih. Langsung jemaat bilang Bang Ardi, keluar pendeta abal-abal kau. Tapi itu bukan rugi ya Ki Ardi ya, karena nanti di mana untungnya? Karena kan pendeta itu profesi dalam mencari uang sebenarnya. Ya, saya ini pendeta ini pendekar tauhid gitu loh. Pendekar tauhid. Jadi mengabarkan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti saya pasti ceramah gitu, pasti itu. Saya nggak dibayar nggak apa-apa kok, asal diundang ngomong aja. Nggak dibayar nggak apa-apa, saya itu bedanya. Begitu. Tapi pertanyaannya, mana ada yang mau undang saya? Lempar sendal nanti. Turun kau. Menyembah nama dan tulisannya saja itu apa sudah bertauhid, Bang? Gimana? Yang lain diam ya, yang lain diam ya. Gimana? Menyembah tembok Ka'bah buatan manusia, nama dan tulisannya Gimana, Bang? saja itu apa? Putus-putus, Bang. Sudah Suaranya, bertauhid? Bang. Apa sudah bertauhid? Suaranya putus-putus, Bang. Gimana, Bang? Menyembah tembok Ka'bah buatan Halo, manusia. kok kecil? Suaranya kecil, Bang. Ini Suaranya kecil. Suaranya kecil. Ini suaranya doubling. Kamu kecilin dari situ kok. Sudah dengar? Menyembah tembok Ka'bah buatan manusia, nama dan tulisan saja. Suaramu doubling. Tauhidnya apa sudah sempurna? Double suaramu. Halo. Diulangi lagi, Pak Naim. Ya. Menyembah tembok Ka'bah Kecil, buatan Bang, suaranya. Suaranya kecil. Doubling suaranya. Suaranya kecil. Diulangi lagi, Bang. Tauhid itu gimana, Bang, menurut Anda? Menurut Abang ini tauhid itu apa? Kecil, suaranya kecil, Bang. Coba pakai headset gini loh, kayak saya ini loh. Pakai headset gini loh, kecil suaranya. Coba turun dulu. Dabling, Christian. Woi, dabling. Bang Naim, coba diulangi lagi, Bang. Tauhid itu apa, Bang? Mana dengar suaranya? Bentar, tak nyari. Bang Naim. Tak beli speaker dulu aku. Bang, suaranya di besar. Menghindar dulu dari suara apa dari keributan gitu. Dari keributan menghindar dulu, noise Iya, juga noise suaranya. Wah, kacau Naim ini, gimana lah ini? Doubling Naim. Sudah jelas apa belum, Bang? Belum. Doi, dabling suaranya. Mana? Situ digedein dong dari sana speakernya. Di sini mah jelas banget. Kecil suaranya di sini. Nggak dengar suaranya. Aku pakai headset terbaik ini sepanjang sejarah. Kalau nggak percaya kau, browsing aja di Shopee nih. Mereknya adalah Logitech itu. Logitech itu adalah logistik teknologi. Itu nggak ya? Logistik, kok logistik? Bang Naim, suaranya kecil. Masa, Bang? Sudah dengar, Bang? Sudah. Putus Bang Naim. Ngomong apa sih lah ini? Ngomong apa sih? Ngomong nggak jelas pula nih. Kok doubling suara Naim? Dabling, woi, Christian, dabling. Ini mana ini suaranya nih? Jelas Turun dulu banget Bang ya, Naim. aku. Bang Naim turun dulu, ntar naik lagi Bang. Bang, turun dulu Bang. Ya. Nah, beli Turun dulu, speaker Bang. dulu aku. Hah? Turun dulu. Ini udah lancar nih.
Kan turun diketawakan. Diketawain. Lagian gini apa namanya, level saya tuh bukan level-level menanggapi penghujat yang kayak gitu sebenarnya, Bu Jati Hidup. Saya ini levelnya itu menjawab pertanyaan, bukan untuk apa namanya keras-kerasan menghujat, bukan saya gitu loh. Jadi lebih baik buktinya apa, dia bodoh kan, bodoh dia kan, apa terbukti nggak? Terbukti. Penghujat itu pasti dungu. Mah ditutup mah. Penghujat itu pasti dungu. Terbukti nggak dungunya? Terbukti gitu loh. Yang mau dibicarain di sini apa coba? Nah makanya itu, ibu ngerti nggak pertanyaan dia tadi? Iya, enggak, aku dulu enggak perlu. Enggak. Loh enggak, yang tadi loh, dia ngomong tadi loh, ibu ngerti nggak? Batu tentang batu lah kira-kiranya. Loh lah iya, ini kita diskusi baik-baik. Kenapa kok pakai batu-batuan gitu loh? Oh gitu. Tembok-tembok Ka'bah dibawa, kenapa nggak diskusi secara baik, misal gini, ayo kita diskusi soal apa, temanya apa, kenapa nggak gitu? Nggak tahu ya, urusan dia lah. Kalau aku Ya, kan makanya lihat itu urusan dia. makanya. Ya ibu jangan ikutan jadi dungu juga, makanya biar dia aja yang dungu gitu loh. Amit-amit. Ah ya betul. Dia jangan ketawa dong kalau nggak dungu. Iya ya, santai aja Bu. Silakan Bang Kristen, ditanggapi yang tadi Bang Kristen. Bang Kristen. Bang. Kalau Itu izin disapa dulu mungkin yang 3 naik ini Kang Dito, mungkin ada yang Kristen ini yang bertiga ini. Kalau iya. kalau mereka itu bisa nggak untuk dirinya sendiri? Sebentar. Aku sapa dulu nih yang baru naik ya. Bang Yayupra, selamat malam. Bang Yayupra. Dibuka mic-nya, Bang. Waduh. Di bawahnya dulu kalau nggak ini ya. Aryan Riz FYP, selamat malam. Halo, Bang Aryan. Hai. Nah, kalau dari yang benar ini langsung saja. Selamat malam. Kristen. Oke, Kristen. Lanjut. Ya. Tutup mic dulu. Ya, lanjut. Bang Kristen, yuk. Silakan, Bro. Ya, mereka itu bisa nggak jadi orang, kata ganti apa? Maksudnya mereka itu bisa nggak jadi orang pertama? Maksudnya dirinya sendiri yang menyebutkan. Ya mana bisa? Gimana maksudnya mereka itu? Mereka itu orang ketiga. Mereka itu orang aduh, ditanya ke siapa lah ini? Ya udahlah Bu, Ibu yang jawab deh. Ya kan aku tadi yang ini yang bicara, kirain mau ke saya. Iya, Bu, standby dulu ya. Bang Kristen, silakan. Tadi pertanyaannya, apakah mereka itu bisa menjadi kata ganti pertama, begitu ya? Silakan, Akhi. Ya, gitu. Ya dalam kaidah bahasa Yunani dan bahasa Indonesia itu nggak bisa. Nah, ini dari mana kaidahnya Bang Abang lihat? Nggak bisa. Yang mana ada kaidah bahasa Yunani mereka itu jadi saya. Coba tunjukkan kalau ada. Saya nggak bisa open cam. Masih sedikit pengikut saya, Bang. Nggak apa-apa. Aku bantuin nggak apa-apa. Di mana tertulis itu? Mereka itu adalah saya, di mana tuh tertulis? Di bukunya Konio itu loh. Konie. Yunani. Koine. Aduh. Bahasa Yunani Koine. Mungkin Kang Dito dulu yang masuk atau siapa ya? Gimana? Kang Dito dulu atau? Maksudnya itu yang ku dapat gitu loh. Maksudnya ya silakan lah Bang. Ya itu Greek coin itu Bang, Greek coin itu. Dalam Greek coin itu nggak ada itu, mereka itu jadi saya tuh nggak ada Bang.
Kenapa? Tapi di sini ku baca ada gitu. Kayak mana itu? Jadi Ya di ayat berapa? Coba tunjukkan ke saya. Di ayat berapa, Bang? nggak sebut ayat sih. Sebut ayat atau enggak ya? Tadi penjelasannya tadi kulihat dia itu bisa mereka sendiri. Abang Yalah, ada iya. bukunya kayak gitu? Ya itu namanya leksikon, Bang. Leksikonnya di mana? Tunjukkan aja ayatnya ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa gitu loh. Karena LAI ini LAI ini suka sekali nerjemahkan sesuka hatinya tuh, suka banget dia LAI ini. Gitu loh. Oh, ChatGPT dapatnya. Oh, dari ChatGPT. Yang namanya mereka itu bukan saya gitu loh. Ya kecuali kalau ngomongnya nggak pakai kaidah bahasa ya nggak apa-apa, Bang. Ngomongnya nggak pakai kaidah bahasa nggak ada masalah sih. Misal ngawur aja lah ngomong gitu, nggak pakai kaidah bahasa nggak apa-apa, udah aman lah itu. Soalnya gini, tengok ya, saya baca ya Bang ya. Dalam bahasa Yunani bentuk orang kedua tunggal selalu dipakai ketika berkata kepada satu orang. Dan bentuk orang kedua jamak hanya dipakai berkata kepada Contohnya di mana? Ya contohnya di mana, Bang? Nanti saya bantu bukain deh. Contohnya aja di mana? Jangan. Nah, contohnya di mana gitu loh. Dia nggak kasih ini sih, maksudnya dia buat halaman 6 tapi penguraian aja di sini. Penguraian gimana maksudnya, Bang? Bukunya nggak sebenarnya? Gimana? Abang ada buku kayak gini nggak? Susah sih, saya belum Ini bisa leksikon, buka. saya punyanya leksikon, Bang. Leksikon punya saya. Ya, Kang Dito aja lah dulu ya. Aku mau sholat isya dulu nih ya. Lanjut Kang Dito. Oke, thank you ya Bang ya. Oke. Jadi implementasi kalau tentang kaidah bahasa, mereka pergi ke pasar, gitu ya. Yang bicara kepada mereka ini, aku mengatakan mereka pergi ke pasar. Sudah pasti mereka itu adalah kata ganti ketiga. Sinonimnya adalah kami. Kami itu yang mengatakan aku ada di dalamnya. Kami itu beramai-ramai. Kami bisa nggak menjadi kata ganti pertama? Tapi kalau mereka menunjukkan kepada orang lain tanpa include dengan akunya, gitu aja kok susah. Bisa bro, itu bisa dikatakan kata pribadi bro. Kalau bahasa Yunani bro, bisa. Tunjukkan dulu di mana dibacanya. Bisa bro, bisa. Saya sudah buka di Google tadi, bisa. Dalam bahasa Tunjukkan pasal berapa, ayat berapa. Tertulis di mana gitu aja dulu. Iya, tertulis di mana? Terus kita bahas nanti ya kan. Kita bahas itu jenis kata apa. Gitu loh. Dan yang mendasari mereka itu apa? Kan pasti harus ada yang disebut sebelum kata mereka, betul nggak? Sebelum kata mereka itu pasti harus ada yang disebut dulu. Gimana? Tergantung kalau mereka sebagai objek. Tapi kalau sebagai subjek nggak ada sebelumnya. Nah, contoh gimana, Bu? Kalau sebagai subjek mereka pergi ke pasar. Kalau sebagai objek. Ini Martin kok kenapa Martin ini? Martin kenapa, Dek? Kamu, Dek? Kenapa, Dek? Kok menghujat Nabi kita? Kenapa, Dek?
Ini kita diskusi loh, ini bukan forum menghujat, Martin. Udah, kau kan neraka aja lah. Ngomong apa sih dia nggak denger aku? Menghujat dia. Oh, Mana? janganlah begitu. Masa ajaran kasih begitu? Ya, seperti teman-teman yang bertiga ini loh. Kita lagi diskusi. Ranahnya adalah pembelajaran untuk edukasi. Kalau mau hujat-hujatan, wah, kami pun punya, tapi janganlah begitu. Nggak perlu itu, nggak penting ya. Yang ada malah kalian benci kepada Islam. Oke, lanjut. Gimana, Bang Dari? Di mana itunya? Apa itu? Mereka itu yang kata ganti pertama. Tapi Bang, saya tidak ada apanya Bang, datanya Bang. Tidak ada perangkat lain untuk menunjukkan Bang. Kalau kita klik aja itu di Google itu, kata ganti dari mereka dalam bahasa Yunani itu ada Bang. Itu bisa dibuat, di situ dibuat kata ganti dari apa namanya, pribadi untuk pribadi Bang, untuk mengatakan diri saya gitu. Nggak bisa Bang, mana ada, nggak bisa. Aduh lah, Mak. Coba tolong tampilkan dulu biar Abang sedikit tolong Abang. Iya, justru apa yang mau saya tampilkan saya bingung. Kamu nggak ngerti ayatnya di mana lu? Iya, makanya kalau Abang tampilkan biar saya kasih apa namanya pertanyaan sama Google itu pasti nanti keluar itu Bang. Aduh. Mereka itu pasti bisa mengatakan ke pribadi Bang gitu, misalnya ke saya gitu. Ya, saya tanya, mereka itu kan autois kan kalau dalam bahasa Yunani, betul nggak? Protois Bang, protois. Bukan protois, salah. Protois. Kok protois? Kok proto? Aduh, hancur kita. Proto Bang, bukan atois. Atois Bang. Apa? Abang bilang tadi apa? Autois. Bukan autois. Bukan autois Bang. Lah apa? Kasih tahu saya. Protois Bang, protois. Ya, tunjukkan di mana ayatnya protois, di mana? Oke. Tadi saya baca ini Bang, protois Bang. Iya, di mana tertulis? Share Google Bang, protois Bang. Aduh lah, kucul kali nih orang. Nih baca. Ini baca nih. Baca yang kenceng ya. Apa artinya dem? Artinya dem apa? Oi. Mana dia Bang? Autois. Ini artinya dem apa? Objek. Saya tanya. Artinya dem apa? Mereka sebagai objek. Tunggu dulu Bu. Aduh lah ibu ini. Dem ini apa dem? Nggak tahu saya dem itu apa Bang. Aduh. Kok objek Bu? Kalau bahasa Inggris, dem bahasa Inggris, tapi yang saya tahu. Ini bukan objek, ini person Bu. Aduh. Iya, person itu orang. Ya orang itu subjek apa objek? Ya ampun, orang bisa sebagai subjek, bisa sebagai Oke, bisa sebagai objek. Pertanyaan saya, orang di sini subjek atau objek? Apa kalimatnya dulu? Nah ya makanya itu. Kalau bahasa Inggris setahu saya kalau them dipakai itu sebagai objek sayang. Mak, disayang-sayangin pula aku. Ulah habis kita. Ya ampun, kita mau diskusi. Aduh. Aku harus gimana ini? Aku harus sholat dulu kayaknya ya, biar pikiranku nggak kemana-mana ya. Oke ya. Aku tak sholat dulu ya, biar nggak hatiku biar hatiku biar tenang dulu, nggak jengkel juga ya. Aku lama-lama jengkel juga. lanjut. Iya Bu. Iya. Sayangi ya Bang Ardi. Lanjut silakan Bang Ardi. Sholat dulu Bang Ardi. Sholat dulu.